Good morning Joshua, hari ini kita ketemu lagi, masih sama seperti kemarin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tetapi sebelumnya hari ini teacher akan sampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Joshua, kamu dapat mengetahui teknik pengarang dalam menggambarkan watak tokoh dalam cerita, ya. Jadi kamu bisa buka buku kamu di halaman 239. Silakan buka bukunya, Joshua. Sudah dibuka ya bukunya ya? Iya. Jadi Joshua, secara umum ada dua teknik yang digunakan pengarang dalam menggambarkan watak tokoh dalam cerita. Nah, apa aja teacher tekniknya? Kita akan bahas satu persatu. Nih ya nak, yang pertama ada teknik analitik. Teacher, teknik analitik ini maksudnya seperti apa dan contohnya itu seperti apa? Oke, tetap fokus Joshua, dengarkan penjelasan teacher dengan baik. Ya, Joshua, teknik analitik digunakan oleh pengarang dengan menggambarkan watak-watak tokohnya secara langsung. Ya, baik itu watak tokoh, tingkah laku, maupun ciri fisiknya, itu akan dihadirkan secara tidak terbelit-belit. Paham ya sampai di sana? Ya. Nah, teknik penokohan ini sangat sederhana. Kenapa? Karena tidak menggambarkan, karena tidak membutuhkan penggambaran yang rumit dan kompleks. Jadi, pembaca itu akan dengan mudah menentukan watak atau karakter tokoh tertentu. Nah, contohnya, teacher sudah buat di sini. Siapa kamu? Tanya si semut galau. Ya, kalau di buku kamu itu juga sudah ada contoh, ada dua contoh ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh teknik analitik. Nah, teknik analitik atau teknik langsung, teknik secara langsung. Nih kalimatnya. Jadi dari kalimat ini kamu bisa lihat bahwa kalimat ini disampaikan secara langsung, ya. Ciri-cirinya kalau kalimat langsung, nih. Jadi kalimatnya itu menggunakan tanda petik. Jadi itu menandakan kalau kalimat ini merupakan kalimat langsung, disampaikan secara langsung. Oke, ini untuk yang pertama, teknik analitik. Kemudian, yang kedua, ini, maaf ya teacher nggak buat nomornya. Ini, yang kedua, teknik dramatik. Artinya, teknik tidak langsung. Nah, bagaimana dengan teknik dramatik? Lalu bagaimana pula teacher contohnya? Perhatikan ya nak, di sini di slide teacher sudah buat juga. Jadi kamu nanti tinggal sesuaikan dengan buku masing-masing ya. Oke Joshua, teknik dramatik digunakan pengarang dengan cara menghadirkan watak tokoh ceritanya secara tidak langsung. Ya. Nah, untuk menentukan watak tokoh, pembaca harus menafsirkan sendiri loh setiap bentuk ucapan, pikiran, perbuatan, bentuk fisik, lingkungan, reaksi, ucapan, bahkan pendapat dari tokoh yang bersangkutan. Jadi teknik penokohan semacam ini dianggap lebih efektif dibandingkan dari teknik penokohan analitik, dibandingkan teknik yang pertama tadi. Joshua, nih dibandingkan teknik ini ya, dibandingkan dengan teknik analitik, teknik dramatik ini dianggap lebih efektif. Kenapa teacher dianggap lebih efektif? Karena dapat berfungsi ganda kalau dia di teknik dramatik. Nah, selain memiliki kaitan yang erat antar unsur ceritanya seperti plot, latar, atau sudut pandangnya, teknik ini juga lebih realistis karena watak tokohnya itu bisa berubah akibat situasi dan peristiwa yang dialami. Paham ya?
Joshua? Ya. Nah, dalam menggunakan teknik dramatik, pengarang bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, melalui pelukisan latar tokoh. Nah, untuk poin yang pertama, untuk cara yang pertama, ini digunakan pengarang dengan menggambarkan tempat, waktu, atau suasana dalam cerita, sehingga mampu memberikan kesan tertentu terhadap watak watak tokohnya. Ya, Joshua, untuk contohnya nanti kamu bisa lihat sendiri di buku kamu, tepatnya di halaman 240. Ya, nanti kamu silahkan baca sendiri. Nah, melalui contohnya, kita bisa simpulkan bahwa penggambaran latar suasana yang damai, ya. Jadi muncul kesan dalam pikiran pembaca tentang tokoh Ruli yang suka bekerja bersama teman-temannya. Jadi, di contohnya di halaman 240, ya, di sana ada latar suasana yang damai. Jadi, berdasarkan latar tersebut, Joshua, pembaca itu langsung dapat menyimpulkan bahwa tokoh Ruli itu sangat suka bekerja bersama teman-temannya. Oke, kita lanjut yang kedua. Melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Nah, untuk cara ini, Joshua, ini merupakan cara yang digunakan pengarang dengan menggambarkan sifat tokohnya melalui hasil perbuatan, pembicaraan, atau bahkan pemikiran tokoh yang ditampilkan agar pembaca itu dapat menafsirkan watak tokoh tersebut. Nah, contohnya kamu masih bisa lihat di halaman 240, karena contohnya terlalu panjang, jadi teacher sengaja tidak membuat di slide, ya. Jadi karena kamu punya buku masing-masing, nanti contohnya kamu lihat masing-masing di sana. Nah, Joshua, berdasarkan contoh yang ada di buku kamu, kita dapat menyimpulkan bahwa pembaca itu dapat menentukan watak tokoh Dodo dan Didi yang suka bersahabat, ya. Kemudian yang ketiga, nih, melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Nah, untuk cara ini digunakan pengarang dengan menggambarkan reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Jadi dari reaksi tokoh lain terhadap sikap, tindakan, atau perilaku tokoh tertentu, maka si pembaca dapat menyimpulkan watak tokoh tertentu. Nah, perhatikan kembali contoh untuk poin ketiga, itu masih ada di halaman 240. Ya. Nah, melalui reaksi ikan mujair terhadap sikap, tindakan, dan perilaku ular merah, para pembaca dapat menyimpulkan loh, Joshua, bahwa watak tokoh ular merah itu rakus dan kejam. Ya. Nanti untuk setiap poin ini, nih ya, poin yang ketiga, kedua, satu, untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa baca di buku kamu halaman 239 sampai 240. Oke? Paham ya, Joshua? Iya. Untuk tugas kita hari ini, Joshua, itu ada di halaman 243, yang kamu kerjakan hanya nomor 3, 4, dan 5. Ya, kerjakan dengan baik tugasnya. Kemudian, pahami video pembelajaran yang sudah teacher share hari ini. Jadi setiap video pembelajaran yang diberikan ke kamu, itu memang harus benar-benar kamu pahami. Oke, Joshua? Ya, teacher rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjutkan
minggu depan. Ya, kita masih ada satu pertemuan lagi untuk materi, baru selesai. Oke, Joshua, see you next time and God bless you.